Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Mustarah dari SD ITA Al-Munawwar Bogor, calon guru penggerak angkatan 9. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman mengajar. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Adapun paradigma berpikir coaching, yakni fokus pada coachee yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Terdapat 3 prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan. Merupakan proses coach dan coachee dalam proses coaching adalah mitra. Artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Proses kreatif, yakni dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Kemudian memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee. Coachee dalam konsep pendidikan. Menurut filosofi Kehajadewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Sistem among seperti semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani pun menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan pada diri murid. Kompetensi inti coaching terdapat 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yakni kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Fokus dan pusat percakapan adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi coachee, mengunggah untuk berpikir, menstimulus coachee untuk memunculkan ide-ide baru dan mampu mengungkapkan emosi. Agar dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka kita harus mendengarkan dengan rasa. Receive, yang berarti memperhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan ambil kata kunci. Appreciate, beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, ya, kontak mata dan mengangguk. Summarize, rangkum apa yang didapat dari perkataan coachee, dan ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Alur Tirta, terdapat 4 alur. Yang pertama yaitu tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dalam sesi coaching. Identifikasi, yakni proses menggali semua hal yang terjadi pada coachee. Rencana aksi, yaitu coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Tanggung jawab, yakni komitmen coachee dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama yakni supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid.
Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching diantaranya yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus supervisi klinis meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Refleksi terhadap pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan yang pertama yaitu semangat untuk lebih giat lagi belajar dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tantangan untuk mengimplementasikan praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki yaitu mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah mempraktikannya dengan murid dan rekan guru. Yang perlu diperbaiki yaitu terkait kompetensi inti coaching, yakni saat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali dengan baik kemampuan coach dalam menyelesaikan masalah. Refleksi terhadap pengalaman belajar. Implikasi terhadap kompetensi diri. Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar agar mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang setiap orang miliki. Menjadikan supervisi sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Coach dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud, maka guru harus memiliki kompetensi pemimpin pembelajaran. Dengan menjadi pemimpin pembelajaran, guru dapat memahami perkembangan murid secara menyeluruh, baik pada aspek kognitif, karakter, maupun sosial emosional. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik yaitu untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan pada proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah adalah ketika dihadapkan kepada rekan yang memiliki masalah namun sulit untuk terbuka ketika kita mencoba mengajak berbicara dengan alur coaching. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam proses coaching, berusaha menjadi coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coach. Berusaha mendengarkan dengan aktif, mampu membuat coach merasa nyaman dan terbuka, dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Membuat keterhubungan. Hubungan antara modul 2.3 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan murid terlebih dahulu, yakni berdasarkan minat, kesiapan, maupun profil belajar. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Keterhubungan antara modul 2.3 dengan modul 2.2 yaitu kompetensi sosial emosional digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosial sehingga mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian teknik kesadaran penuh atau mindfulness
dapat digunakan oleh coach sebelum memulai coaching untuk mempersiapkan diri agar dapat memfokuskan diri sepenuhnya atau present pada saat proses coaching. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam proses coaching, alur Tirta merupakan alur percakapan coaching. Sebagai seorang coach, mengharuskan kita agar dapat melakukan kehadiran penuh. Dengan melakukan kehadiran penuh, kita dapat melakukannya dengan cara salah satunya yaitu kegiatan stop dan mindfulness listening yang sudah kita pelajari pada modul 2.3. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensinya. Begitu pula dengan proses coaching. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat atau murid sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi sehingga coach dapat merdeka dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan keterampilan sosial emosional yang memang diperlukan untuk memaksimalkan potensi coach. Terima kasih, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.